Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Al-Mu'minun ayat 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Hanya kepada Allah kita selalu memuji, meminta pertolongan serta bertobat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula agar kita dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min syai'ati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Mayahdillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah telah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan Muhammad SAW benar-benar hamba dan juga utamanya, dan juga utusannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama tim tentunya. Jazakallah khair. Kami ucapkan dari Rohis Al-Mulk Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dalam kajian ilmu di bulan yang mulia ini. Sebelumnya kami sampaikan bahwa Rohis Al-Mulk ini merupakan wadah organisasi yang di-SK-kan oleh direktur, kemudian mempunyai tujuan untuk memperdalam dan menyebarkan nilai-nilai Islam di lingkungan Rumah Sakit Umum Dr. Haji Abdul Muluk Provinsi Lampung. Salah satu kegiatan selama bulan Ramadan adalah kami mempunyai kegiatan yang dinamakan rangkaian amaliyah Ramadan, antara lain tarhib Ramadan, iftar jama'i, santunan anak yatim, dan kajian-kajian yang dilaksanakan baik secara online maupun tatap muka yang tentunya menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Kemudian pada sore hari ini, alhamdulillah kita semua sudah bergabung bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah dalam tema mewujudkan kerja sebagai amanah dan ibadah. Baik, sebelum kita mulai, kami akan membacakan sedikit adab-adab kajian kita pada hari ini. Yang pertama adalah berniat menuntut ilmu secara ikhlas karena Allah. Dan pada saat kajian berlangsung, semua untuk menonaktifkan audio, dan bagi akhwat untuk juga menonaktifkan videonya. Kemudian bagi para peserta yang ingin memberikan pertanyaan agar menuliskan di kolom komentar, nanti insya Allah akan kami bacakan. Kemudian jika ingin bertanya secara langsung dapat menggunakan aplikasi Raise Hand. Mungkin demikian prolog dari kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah. Tafadhol Ustadz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala pujian, baginya segala kepemilikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semua keindahan, kenikmatan, kenyamanan
yang kita dapatkan dalam kehidupan ini, itu murni pemberian Allah. Kita bisa berpuasa sampai hari ini, 11 Ramadan. Di saat tidak sedikit umat Islam yang mungkin sudah nggak puasa. Itu karunia Allah pula untuk kita. Bukan hanya uang dan harta, nikmat yang Allah berikan. Bahkan kalau kita mendapatkan uang, harta, atau kenikmatan dunia yang lainnya dibandingkan dengan kenikmatan ibadah kepada Allah, maka tentunya ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Yang ada pada diri kalian itu akan sirna, akan hilang, akan pergi. Tapi yang di sisi Allah itulah yang akan kekal dan abadi. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, semoga salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, khususnya teman-teman dari rumah sakit Abdul Muluk, mungkin Abdul Malik, yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk ke kajian kita, Ana ingin mengingatkan bahwa pada hari ini terkumpul banyak kemuliaan. Kita berada di hari Jumat, hari yang terbaik sepanjang masa. Kita berada di akhir Jumat, di mana ada doa yang mustajab yang tersimpan di sana. Dan kita sedang berpuasa di bulan Ramadan lagi. Dan kita mengetahui doanya orang yang berpuasa dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka pesan ana, manfaatkan waktu yang tersisa ini dari hari Jumat untuk kebaikan. Untuk membaca Al-Quran Karim, untuk menyimak kajian, untuk membaca zikir pagi dan petang, untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang paling utama untuk berdoa, memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari api neraka, dan agar Allah memberikan karunia yang indah di bulan Ramadan ini. Yang paling utama adalah meraih Lailatul Qadar. Ahibati fillah, kalau bicara Ramadan jadi momentum untuk mewujudkan kerja sebagai amanah dan ibadah. Bulan Ramadan ini hadir membawa banyak berkah. Dari sejak sebelum hadirnya Ramadan, Rasulullah SAW sudah mengingatkan akan keutamaan bulan Ramadan. Ketika hadir bulan Ramadan, beliau memberikan ucapan selamat kepada para sahabatnya dengan mengatakan kepada mereka, atakum Ramadan, au ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ada apa dengan bulan ini? Syahrun mubarak. Bulan yang berkah. Apa sih berkah? Kau bisa bayangkan segala kebaikan yang tumbuh, yang berkembang, yang menetap. Itu yang namanya berkah. Tuftahu fihi abwabul jinan. Pintu-pintu surga dibuka. Subhanallah. Di bulan ini, iya. Yang kita berada di dalam. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka ditutup. Sekarang. Sejak hilal Ramadan lahir. Mentari Sya'ban tenggelam. Itu pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi syayatin.
Setan-setan dibelenggu. Allah benar-benar menginginkan kebaikan buat hamba-hambanya. Yang mungkin selama 11 bulan sibuk bekerja mencari dunia. Di bulan Ramadan mereka tetap bekerja mencari dunia. Tapi jangan lupa, Allah kasih kesempatan untuk meraih yang terindah di tempat kerja dan di rumah, di jalanan kau tempat berjalan. Setan-setannya dibelenggu. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Anak akan selalu mengingatkan tentang ini. Karena yang namanya iklan itu kadangkala dalam 1 jam tayangan di televisi, iklannya itu bisa jadi 10 kali. Mungkin. Atau kurang lebih. Diiklanin lagi. Kalau itu mie instan, kalau itu sirup, kalau itu sarung. Terus. Kadang kita mikir ada apa kita kok dikasih ini terus. Agar engkau beli. Agar engkau tertarik. Anak punya anak kemarin pesen sama anak minta beliin mie. Mie apa? Anak sampai gak tahu nama mie-nya. Ditulis sama dia. Akhirnya anak belikan. Harganya Masya Allah. Ini mie 7.000. Mie bungkus. Ada apa ini? Anak kasihkan ke anak-anak. Anak tanya sama dia. Tahu dari mana ada mie ini? Kok kemudian kepingin? Kata dia, iklan. Ngelihat iklan waktu di rumah kakeknya. Kok ada mie itu kayaknya enak. Subhanallah. Makanya kenapa kita terus menyampaikan pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita terus sampaikan itu. Agar engkau tertarik. Kalau enggak lewat. Kita kalau cuma tadi iklan, Anda sampaikan dalam 1 tayangan 1 jam itu bisa berulang kali. Sedangkan kita mendengarkan pintu surga dibuka. Yang ditakutkan hanya di awal Ramadan, selesai itu nggak pernah dengar lagi. Adanya malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itu mungkin di awal Ramadan, setelah itu nggak dengar lagi. Karena saya Ana sampaikan terus sampai menjadi sebuah keyakinan yang berubah menjadi sebuah tekad dan kemauan untuk meraih Lailatul Qadar. Ini Ramadan. Yang kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad. Orang yang di bulan Ramadan ini gak bisa dapat tuh 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini orang benar-benar terhalang dari kebaikan. Ramadan datang membawa berkah. Membawa banyak pelajaran indah. Buat pribadi seorang muslim. Buat keluarga seorang muslim. Buat masyarakat. Dan buat bangsa yang beriman. Ramadan datang untuk menuntun manusia. Naik tingkatannya. Menjadi manusia yang bertakwa. Bukan manusia kaleng-kaleng. Karena ada manusia setengah binatang. Bahkan ada manusia yang lebih parah dari binatang. Seperti itu. Iya. Di bulan Ramadan kau baca Quran. Kau akan lewat nanti firman Allah yang mengatakan. Ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih buruk dari binatang. Bukan setengah binatang. Mereka binatang full. Lebih buruk lagi. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Di bulan Ramadan yang disyariatkan puasa di dalam. Seorang muslim, ini kalau bicara kerja, itu menjadi lebih produktif. Oh bisa Ustaz? Iya. Karena waktunya berharga sekarang. Dia tidak akan mensia-siakan. Sebentar Ramadan ini. Kemudian dia gak sibuk untuk cari sarapan.
Dia nggak sibuk ketika bekerja untuk bikin minuman. Dia juga nggak kepikiran untuk makan siang. Makan siang apa? Sambil ngobrol. Enggak. Dia benar-benar memanfaatkan waktunya. Sehingga dedikasi kerjanya meningkat. Semakin bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini. Karena di bulan Ramadan ini kita punya kebiasaan makan. Kita manusia. Yang sehari 3 kali makan. Mungkin yang wajib. Mungkin ada yang sampai 5 kali makan. Ditambah cemilan ini dan itu. Habis asar makan pisang goreng. Jam 9 minum kopi. Makan kacang atau apa. Ada banyak kita seharian full makan. Karena kita butuh makan. Tapi di bulan Ramadan. Kita diajarin. Bahwa hidup itu sejatinya bukan untuk makan. Tapi makan itu untuk hidup. Hidup itu bukan untuk makan. Tapi makan untuk hidup. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang tidak beriman. Innal ladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru mathwal. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hidupnya bersenang-senang. Makanya hiburan sana, liburan sana. Mereka selalu berpikir bagaimana membuat tempat hiburan yang lebih nyaman, yang lebih bagus. Terus mereka memiliki inovasi-inovasi untuk itu. Karena hidup mereka untuk itu. Dan mereka makan. Bersenang-senang makan. Kama ta'kulul an'am. Kata Allah seperti makannya binatang ternak. Tanpa aturan. Tanpa mikir halal haram. Yang ada makan. Seperti binatang. Yang kadang-kala dia makan hak orang lain. Ini ketika orang tidak beriman. وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Oke, mereka bersenang-senang di dunia tapi neraka tempat mereka. Di bulan Ramadan kita diajarin. Bahwa sejatinya muslim itu hidupnya mengikuti aturan. Hidupnya mengikuti aturan. Bukan mengikuti kemauan. Tolong dicamkan. Muslim itu hidup di dunia mengikuti aturan, bukan mengikuti kemauan. Ya kalau bicara kemauan, sekarang anak kepingin minum. Anak mau minum. Anak kalau bicara ceramah, gak kuat lama-lama kecuali udah kering, kepingin minum lagi. Minum lagi. Itu kalau mengikuti kemauan. Tapi kalau mengikuti aturan, ya gak boleh. Belum waktunya. Seperti itu muslim dididik. Mengikuti aturan. Terkadang, nih, teman-teman yang di rumah sakit ada aturan. Yang namanya aturan itu dirasa berat. Dan menyusahkan oleh sebagian orang. Karena kebanyakan aturan dibikin memang untuk membatasi kemauan. Aturan itu dibuat supaya kemauan ini terarahkan. Sehingga dikasih tahu masuk kerja jam 7. Harus jam 7 sih. Anak asan jam 8. Kenapa? Anak banyak kerjaan di rumah. Anak mau tidur dulu. Nggak bisa. Pulang jam 4. Ya Allah, pulang jam 4. Anak habis asar itu ada acara futsal. Anak mau pulang habis asar. Nggak bisa. Artinya benar-benar aturan ini dibuat untuk mengarahkan kemauan manusia. Sehingga terasa berat. Karena bertentangan dengan kemauan dia. Dia akan melihat bahwasanya aturan ini mengikat. Mengekang. Padahal sebenarnya aturan dibuat untuk keselamatan. Aturan dibuat untuk kenyamanan bersama. Bukan kenyamanan sendiri. Contoh ringan nih. Aturan lampu merah di jalanan. Ana seringkali duduk di lampu merah itu ngomong sama istri ya. Kalau sudah ngelihat lampu merah lama ya. Ana sampaikan, ya Allah, ini orang yang menemukan lampu merah ini. Kalau dia muslim besar sekali pahalanya. Iya. Kenapa?
memberikan kemudahan sebenarnya. Walaupun buat sebagian manusia yang ingin tergesa-gesa, yang ingin cepat sampai, apa ini lampu merah nih? Lama banget ini itu. Padahal kalau lampu merahnya mati, engkau baru akan tahu. Ketika semua manusia mengikuti kemauannya, bukan mengikuti aturan, maka di perempatan itu nggak ada mobil yang jalan, nggak ada motor yang bergerak. Semuanya mau duluan. Semuanya juga punya keperluan. Tapi dibuatnya lampu merah itu untuk mengatur. Tunggu, engkau punya kemauan. Iya, aku mau cepat sampai. Mereka juga mau sampai. Yang di sana juga mau sampai. Maka dibuatnya aturan agar kalian semua bisa sampai ke tempat tujuan kalian dengan selamat. Begitu pula dengan aturan Ramadan ini dibuat. Ahibati fillah, diatur, kita dididik untuk tidak lagi sarapan, untuk tidak lagi makan siang. Terus gimana? Nanti makan. Kapan? Ketika matahari terbenam. Ya Allah, lama banget. Aman. Engkau mampu, insya Allah. Dan terbukti, kita mampu mengikuti aturan ini. Umat Islam nggak mati. Sampai hari ini insya Allah nggak ada dikatakan orang itu mati gara-gara puasa. Enggak. Yang sakit aturannya boleh berbuka. Boleh ya. Tapi kalau dia puasa dapat mematikan dia, wajib dia berbuka. Ada orang sakit maksa puasa, engkau nanti bisa mati loh. Karena kondisi fisikmu lemah. Kemudian dia maksa puasa, dosa dia. Padahal Allah sudah memberikan keringanan buat orang-orang yang seperti itu. Ahibati fillah, disinilah kita bisa ambil pelajaran bagaimana Ramadan ini mewujudkan seorang yang amanah dalam bekerja. Orang yang puasa itu meninggalkan yang mubah, bukan yang haram. Oh, yang haram kan harus tinggalkan ya. Yang haram itu nggak ada urusan sama Ramadan. Sejak dulu yang namanya haram itu tetap haram. Tapi di bulan Ramadan yang mubah jadi haram. Yang mubah jadi dosa kalau dilakukan. Ya kalau bicara bakso. Bakso daging sapi. Yang disembelih dengan cara yang syar'i. Halal enggak? Ya halal. Baik. Diberikan kepadamu jam 4 sore. Sambil mau dengerin kajian, Ustadz dikasih ini fadhol nih. Antum sambil denger kajian, makan. Kira-kira dimakan enggak? Loh halal. Ana beli. Dan orang yang nyembelih sapinya dengan cara yang syar'i. Kenapa haram? Iya buat sekarang aku makan haram. Dosa kalau aku. Disinilah bagaimana seorang muslim di bulan Ramadan dididik untuk meninggalkan yang mubah yang tentunya akan berdampak. Kalau yang mubah aja engkau tinggalkan, apalagi yang haram. Ketika di dunia pekerjaan, mungkinkah dia akan makan hak orang lain? Mungkinkah dia akan menipu orang lain? Ketika dia bakso dia tinggalkan, lalu yang haram dia kerjakan. Enggak. Asalkan puasanya benar. Makanya kalau ada orang puasa masih nipu, masih makan haknya orang lain, masih makan bangkainya saudaranya sendiri, berarti ada masalah di puasa dia. Yang pertama tentunya masalah niat. Makanya sangat mengherankan sekali kalau sebulan penuh lulus dari bulan Ramadan, orang ini masih nggak amanah. Orang ini masih korupsi. Sebulan penuh engkau udah dididik meninggalkan yang mubah. Selesai itu engkau masih makan hak orang lain. Berarti nggak lulus dia. Apa penyebabnya? Niat tadi. Kenapa dia puasa? Ahibati fillah, puasa ini spesial banget. Ibadah yang spesial.
Bahkan ketika Nabi SAW mengatakan kullu amal ibni Adam lahu. Semua amalan Adam, anak Adam itu ya milik dia, ada hitungannya. Dilipat gandakan jadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qala Allah illa shaum. Kata Allah kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku, kata. Dan aku yang memberikan pahala. Allah langsung ngasih pahala. Kenapa? Kata Allah Azza wa Jalla, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang ini meninggalkan makan yang merupakan kebutuhan hidup dia. Meninggalkan minum, ya semua orang butuh minum. Syahwatnya, istrinya. Ini nggak bicara zina ya. Yang zina kita bicarakan yang haram sejak sebelum Ramadan udah haram. Sampai yang halal, istrinya sendiri dia tinggalin. Untuk siapa? Min ajli kata Allah. Untuk aku kata Allah. Benarkah engkau melakukan itu untuk Allah? Siapa yang tahu? Antum sendiri. Ibadah puasa ini dikatakan gak ada riak di dalamnya. Sulit riak untuk masuk ke dalam puasa. Kecuali engkau ngomong. Kok bisa? Karena puasa ini ibadah meninggalkan, bukan melakukan. Orang sholat itu dikatakan melakukan sholat. Melakukan sholat. Bagaimana caranya? Ya kita lihat. Dia menghadap kiblat. Dia angkat tangannya. Allah. Bulan sedang sholat. Puasa. Bulan sedang puasa. Dari mana kau tahu? Apakah orang yang sedang berpuasa itu melakukan gerakan sehingga dapat diketahui dia puasa? Enggak ada. Puasa itu meninggalkan benar-benar ibadah yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka engkau niatnya apa sekarang? Ini semua akan berdampak kepada dedikasi kerjamu, kepada amanahmu ketika engkau sedang bekerja. Rasulullah SAW mengatakan, man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan karena beriman, wahtisaban karena dia berharap pahala. Puasanya bukan ikut-ikutan, bukan karena lingkungan, tapi karena keimanan. Yang kedua, karena kemauan. Mau apa engkau dengan berpuasa? Mau sehat? Bukan Pak Ustaz. Terus mau pahala dari Allah. Orang kayak gini nih akan diampuni dosa-dosa dia yang lalu. Dan dia akan menjadi pribadi muslim yang komitmen ketika bekerja. Nggak perlu dia adanya pengawas yang mengawasin dia. Kenapa? Dia sudah selalu diawasi Allah. Dia makan, dia tinggalin. Karena merasa diawasi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia tidak takut lagi dengan adanya CCTV. Buat dia ada CCTV, nggak ada CCTV. Ada atasan, nggak ada atasan. Dia senantiasa merasa diawasin oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ibadah dia lillahi ta'ala. Kemudian bicara puasa lagi. Bagaimana menciptakan pribadi tadi yang bisa amanah ketika bekerja. Ada orang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Niatnya benar tapi pelaksanaannya nggak benar. Niatnya cari pahala. Engkau hati-hati. Kalau benar-benar engkau cari pahala, aturannya diikutin. Rasulullah SAW mengatakan, Rubba sa'imin hadduhu min siyamihil ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa. Dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan haus. Nggak ada gunanya berarti. Niatnya nggak benar, tata caranya nggak benar. Atau niatnya benar, tata caranya nggak benar. Atau niatnya salah, tata caranya benar. Semuanya tertolak. Maka tolong yang udah puasa diperhatikan. Hibati fillah, bicara bekerja sekarang. Di dalam Islam, ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu. Ibadah itu bukan hanya puasa. Tapi para ulama
ketika mereka mendefinisikan ibadah, maka kata mereka, ibadah adalah ucapan, perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapan-ucapan, perbuatan yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, baik itu yang lahir atau yang batin. Itu namanya ibadah. Dan seorang muslim hidupnya itu untuk beribadah kepada Allah. Bukan cuma sholatnya doang yang ibadah, hidupnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesembelihanku, hidup, matiku lillahi ta'ala. Maka ketika engkau berada di rumah sakit bekerja, atau engkau berada di BUMN yang lainnya, atau engkau berada di perusahaan swasta, atau engkau wira swasta, dimanapun kau berada, ingat hidupku tuh buat Allah Azza wa Jalla. Dan bulan Ramadan menunjukkan hal itu, engkau puasa untuk Allah Azza wa Jalla. Terus kerja, ya untuk Allah juga. Di surat Al-Jumu'ah, ayat 10. Apa kata Allah Azza wa Jalla setelah pelaksanaan sholat Jumat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Masya Allah, barakallahu fikum. Nih selesai sholat Jumat. Allah perintahkan, bertebaranlah kalian di muka bumi. Terus ngapain? Cari karunia Allah. Cari karunia Allah. Ingat lagi sama Allah. Kita cari rezeki yang ngasih rezeki Allah. Dan dalam kondisi engkau di luar masjid, wadhkurullaha katsiran. Banyak-banyak mengingat Allah. Jadi mengingat Allah itu bukan hanya di masjid setelah sholat. Ketika engkau keluar masjid, ke tempat kerjamu, ingat Allah yang banyak. Agar sukses hidup. Kalau enggak, ya ada orang yang punya pribadian ganda. Di masjid taat, di luar masjid nggak ingat sama Allah dia. Dalam kondisi bekerja dia nggak amanah, menipu orang, dusta. Di bulan Ramadan ada orang masih berdusta di bulan Ramadan, masih melakukan tindakan-tindakan kebodohan yang berdampak kepada pahala puasa dia nanti. Maka Allah ingatkan, engkau keluar dari masjid, dari rumah Allah nih, cari rezeki. Maka buat teman-teman yang mungkin nggak bisa sholat taraweh, karena anak shift malam Ustaz, anak nggak bisa taraweh. Ada mungkin yang ya macam-macam lah pekerjaan dia sehingga dia nggak bisa mungkin berangkat ke masjid. Dengan kondisi tadi sholat taraweh atau dalam kondisi sholat berjamaah yang memang ada orang yang harus jagain pasien, gantian shift dia. Ada masalah. Bagaimana sekarang engkau meniatkan kerjamu itu ibadah. Ingat Allah selalu. Maka kalau ingin pekerjaannya jadi ibadah, ingat dengan sabda Nabi SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani, disebutkan bahwasanya marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Suatu hari ada seorang laki-laki yang lewat di depan Nabi SAW. Dan Nabi pada waktu itu bersama para sahabat. Para sahabat ketika melihat orang ini takjub mereka. Min jaladihi wa nasyatihi. Dari semangat dia bekerja. Dari kekarnya dia. Bekerja keras dia. Faqalu, lalu mereka berkata kepada Nabi SAW, mengomentari orang yang dilihat.
Apa kata mereka? Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah. Andai kata tubuh yang kekar ini, semangat bekerja yang tinggi, itu diarahkan di jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya tentunya pahalanya besar. Kita tahu bagaimana al-jihad dzirwatu sanamil Islam. Pahalanya begitu dahsyat. Maka Nabi SAW melihat ada opini yang salah. Maka perlu diperbaiki. Maka kata Nabi SAW, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Kalau orang ini keluar bekerja untuk memberikan nafkah, ingat untuk memberikan nafkah, niatnya nih, kepada anak-anak dia yang kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua dan sepuh, fahuwa fi sabilillah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada dirinya, supaya dia tidak minta-minta, supaya dia tidak jadi benalu di masyarakat. Dia ingin mandiri, menjaga kehormatan dirinya, supaya dia juga tidak makan haram. Fahuwa fi sabilillah. Maka dia di jalan Allah. Masya Allah. Tapi ada satu kondisi yang Nabi sebutkan. Alaihi salatu wassalam. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Tapi kalau dia bekerja riya, untuk pamer, untuk berbangga-banggaan. Ada orang kan kerjaan memang ya prestis buat dia. Dia bekerja dapat uang untuk gaya hidup dia, untuk pamer. Ya apalagi di masa sekarang ini dengan adanya handphone yang orang bisa memamerkan apa yang dia miliki. Kalau tujuannya dia itu untuk pamer bekerja, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia di jalan syaitan. Rawahu Tabrani. Hadis ini sahih. Maka tinggal sekarang antum yang bekerja nih. Jangan sampai seperti puasanya. Puasa ikut-ikutan. Kerja ikut-ikutan juga. Kerja ada tujuan yang mulia, yang agung yang harus engkau miliki. Kemudian kerja ini amanah juga. Engkau dikasih amanah. Yang jadi pegawai. Yang gak jadi pegawai saat kerja sendiri. Amanah juga dari Allah Azza wa Jalla. Engkau bakal ditanya nanti. Dari mana engkau dapat harta dan kemana engkau infakkan. Gak ada yang lepas. Karena kita hidup ini memang ujian dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah tentang amanah pekerjaan ini dan amanah yang lainnya. Di surat Al-Mu'minun ayat 8. Apa kata Allah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Barakallahu fikum. Ini yang jadi pegawai. Secara khusus engkau punya janji. Ada kontrak kerja. Ada amanah yang diemban, tugasmu seperti ini. Maka kalau engkau ingin beruntung, jaga itu amanah. Mungkin berat, tidak sesuai dengan kemauan. Tapi insya Allah sesuai dengan kemampuan. Tolong dijaga. Di bulan Ramadan ini khususnya, engkau mampu meninggalkan yang mubah, apalagi yang haram. Maka insya Allah engkau mampu untuk menjalankan amanah tersebut dan tugasmu. Dengan merasa diawasin Allah selalu. Rasul SAW menyebutkan ayatul munafik salat. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia dusta.
Ramadan mengajarkan kepada kita untuk tidak berdusta. Tahan diri. Kenapa? Kalau enggak, puasamu sia-sia. Yang kedua, tanda orang munafik, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau janji, ingkar janji. Janji, ingkar janji. Ngomong doang janji. Hatinya enggak ada. Maka jangan sampai kau berjanji dan di hatimu kau tidak ingin menepati. Ketika kau ada kontrak kerja dan engkau merasa enggak mampu, jangan engkau tanda tangan. Kau sampaikan. Apalagi dalam hati ingin tidak memenuhi perjanjian itu. Munafik. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanah, berkhianat. Ada yang jadi pagar makan tanaman. Ada orang-orang yang dipilih untuk duduk di satu posisi. Baik jabatan pemerintahan, ya kalau kita ngelihat ya, betapa seringnya kita melihat kasus-kasus korupsi. Di atas itu kasus korupsi, tapi di bawah banyak kasus-kasus mirip seperti itu di tempat kerja kita. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar kalau ternyata kita berada di lingkungan yang seharusnya kita menjaga amanah tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Masih di mute kayaknya. Ya. Nah, bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Ustaz Syafiq. Baik, kita akan mulai sesi pertanyaan. Kita bacakan di chat yang masuk ke kami. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana jika kami pulang lebih awal tapi sudah izin atasan? Dan bagaimana jika sekali waktu kita tidak izin atasan? Apakah itu termasuk korupsi atau gimana, Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Ahibati fillah. Yang pertama, kita punya kontrak, punya perjanjian. Wal muslimun ala syurutihim. Orang-orang Islam itu harus memenuhi persyaratan yang terjadi di antara mereka. Kalau tadi dikatakan dia pulang sebelum waktunya, tapi dapat izin dari atasan. Ketika atasannya memang punya hak memberikan izin, aman, silahkan. Bismillah. Berarti kita memang pulang diperbolehkan. Karena dalam persyaratan itu tentunya ada pengecualian. Orang kalau punya urusan boleh izin. Di jam kerja umpamanya ada kondisi yang sulit ini itu dia sampaikan kepada atasan, afwan ana mau ini itu, fadhol berangkat. Jadi ada kemudahan di sini. Kalau tanpa izin atasan, maka kita korupsi waktu. Namun ada satu hal, kadangkala kita ini ya kerjanya itu dihitung jam. Di mana seorang yang bekerja harus pakai fingerprint. Dia datang. Kalau dia telat, nanti gajinya akan dikurangin. Itu konsekuensi. Artinya ketika kita telat berarti kita tidak makan gaji kita, alhamdulillah. Ketika kita pulang lebih awal, tapi kita pakai fingerprint, artinya Anda umpamanya pulangnya jam 4. Anda jam 3 ada urusan, Anda pulang lah. Anda pasang tuh fingerprint. Ketahuan, Anda nggak full. Maka gaji Anda akan dipotong. Nggak ada masalah, berarti kita nggak makan yang haram, yang bukan hak kita. Namun nanti akan berdampak kepada dedikasi kerja dia. Biasanya nanti akan dipanggil, kenapa kok sering telat ya. Walaupun memang dari sisi hak dan kewajiban, dia tidak akan mendapatkan kecuali yang dia kerjakan. Di jam yang dia nggak masuk, dia nggak akan dapat. Pokoknya dia bolos pada waktu hari itu. Ya udah bolos dia hari itu, tapi kan nggak digaji. Jangan sampai engkau bolos, nggak masuk kerja, tapi gaji terus jalan. Karena ada orang-orang yang bisa, ya mungkin dia punya sohib ya. Kalau dulu itu titip tanda tangan ya. Kalau sekarang mungkin nggak bisa titip jempolnya dititipkan gitu, sulit sekarang. Jadi intinya orang-orang beriman itu sesuai dengan perjanjian yang terjadi di antara mereka. Sehingga jangan sampai kita makan yang bukan hak kita. Dan adanya fingerprint ini memang salah satunya
untuk mengontrol orang itu supaya nggak makan haram. Alhamdulillah aja. Mungkin kalau dulu sebelum adanya kewajiban untuk fingerprint itu orang pulang sebelum waktunya merasa aman. Kenapa? Oh, udah bos udah pulang nggak tahu kok. Tapi ingat Allah tahu. Maka walaupun kita nggak korupsi uang, yang ditakutkan kita korupsi waktu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya kita akan ke salah satu peserta ini, Ustaz. Oke, silakan Ahli Doni Marlindo. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Suaranya kecil ya. Perlu didekatkan ke mic. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Jazakallah Barakallahu Ustaz. fiik. Jazakallah khair atas kesempatannya untuk bertanya. Alhamdulillah, Ane bagian dari karyawan Rumah Sakit Abdul Muluk dan di pelayanan anestesi Ustaz. Anestesi ini bagian apa? Alhamdulillah sudah bagian bius Ustaz. Nah. Ya. Yang ingin Ane tanyakan Ustaz, ada sebuah kerinduan pada kami di pelayanan itu untuk kegiatan-kegiatan amaliyah itu seperti tadarus ya. Kemudian mencapai khatam Quran, tapi beberapa kegiatan itu terkadang harus fokus Ustaz. Contoh di Ane itu untuk pelayanan anestesi kan, jadi tidak bisa sambil mengaji, padahal ada kerinduan hal-hal yang ingin tadarus sampai khatam. Dan yang ingin Ane tanyakan, bagaimana caranya bisa nilai ibadah pelayanan kami itu mungkin sama dengan mungkin membaca Quran gitu Ustaz. Dan juga ada tips-tips mungkin yang bisa Ustaz sampaikan ke kami agar ibadah atau kerja kami ini bernilainya ibadahnya sama mungkin yang Ustaz sampaikan tadi, bisa berzikir, berdoa, kemudian ya amalan-amalan yang lebih cenderung yang Ane lihat tuh di luar sana orang bisa ngaji, sebenarnya rindu seperti itu Ustaz. Tapi karena pelayanan jadi terkadang satu hari nggak sampai 1 juz gitu Ustaz. Mungkin itu Ustaz yang ingin Ane tanyakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Nah, jemaah, pertanyaan yang menarik nih ya. Bagaimana orang-orang rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ibadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 waktu sebelum 5 waktu yang lainnya datang. Di antaranya adalah faraghaka qabla syukri. Faragha. Masa luangmu ketika engkau lagi kosong. Sebelum datang kesibukan. Ini nasihat buat yang lainnya. Yang sekarang sedang nganggur. Nggak bekerja di PHK umpamanya. Yang sekarang sedang nggak ngapa-ngapain. Ini kesempatan untuk beribadah. Sebelum kau sibuk. Ketika engkau sibuk seperti tadi yang disebutkan. Udah nggak bisa lagi. Pelayanan harus fokus. Maka nasihat Ana buat yang waktunya luang hendaklah memanfaatkan. Tentunya yang muda sebelum kau tua. Orang tua itu kepingin, ya Allah waktu muda itu semangat ibadah, tapi ya waktu itu mungkin dia punya kesibukan yang macam-macam sehingga nggak bisa fokus ibadah. Terus bagaimana sekarang dengan orang yang sibuk dengan khidmat dia, dengan pelayanan dia, dia tetap bisa meraih tadi pahala-pahala yang Masya Allah yang begitu banyaknya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, nasihat Ana buat semua karyawan di rumah sakit, baik dokter ya, tenaga medis yang lainnya, apapun, Ana nasihatkan di akhir Jumat ini untuk berdoa, mohon sama Allah agar yang sakit disembuhkan. Minta sama Allah supaya nggak ada orang sakit. Karena bicara pelayanan ini kalau nggak ada orang sakit, Masya Allah. Dulu Ana berpikir dokter itu doanya ya Allah mudah-mudahan banyak orang sakit hari ini. Enggak, ternyata dokter itu juga doanya ya Allah semoga orang-orang dikasih kesembuhan. Maka insya Allah Rumah Sakit Abdul Muluk ini, Abdul Malik ya, ketika mereka memohon kepada Allah
agar Allah mengangkat penyakit dari orang-orang yang sakit. Yang sekarang di dalam rumah sakit harapannya semua pulang. Kasih kesembuhan sama Allah Azza wa Jalla. Sehingga Ramadan bisa fokus ibadah. Tapi memang yang ana dengar dari beberapa rumah sakit ya. Mungkin nanti bisa diperbaikin kalau salah. Bahwasanya di bulan Ramadan ini menurun jumlah orang sakit. Menurun. Jumlah orang yang opnam apa itu semuanya menurun. Sampai 30% mungkin turunnya. Wallahu a'lam bishawab. Berarti Allah mau kasih kesempatan juga. Supaya nggak sibuk benar-benar ngurusin orang yang sakit. Ada kesempatan untuk berzikir, untuk berdoa. Kemudian jamaah kalau nggak bisa. Kembali yang tadi kita bicarakan. Niatkan. Niatnya benar-benar untuk apa kau bekerja. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang orang yang paling dicintain Allah. Maka kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Di sini nih, ana lihat yang bekerja di rumah sakit punya kesempatan untuk menjadi orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Karena kerjanya memberikan pelayanan. Orang yang kesusahan, orang yang sakit, mungkin keluarganya yang kebingungan. Subhanallah. Maka niatkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Bukan hanya fulus. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka beliau mengatakan SAW sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati orang muslim. Melunasi utangnya. Menyingkap kesusahannya. Memberikan makanan agar mereka tidak lapar. Lalu beliau mengatakan, wala an amsyiya ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan kaki bersama saudaraku ngurusin urusan dia. Dia punya urusan yang harus dibantu. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Bayangin, iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan dibandingkan dia membantu saudara yang kesusahan. Diurusin urusannya sampai selesai. Nabi lebih cinta membantu saudaranya daripada duduk iktikaf di masjid. Karena bicara iktikaf di masjid ini ibadah pribadi untuk dia sendiri. Tapi ketika dia membantu orang lain manfaatnya 2. Untuk dia dan untuk orang lain. Maka buat dokter-dokter atau buat nakes yang ada di rumah sakit yang memberikan pelayanan. Maka niatnya benerin. Dan ingat dengan sabda Nabi tadi. Sehingga dia bisa full, totalitas membantu orang lain. Kalau Anda nggak bisa ngaji, tapi paling nggak Anda bisa total membantu orang ini. Sehingga dapat pahala yang lebih baik daripada iktikaf di masjid. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, Ustaz. Selanjutnya Ustaz, masih sedikit mirip nih pertanyaannya adalah bagaimana cara kita meningkatkan ibadah, kemudian misalnya kita ingin beriktikaf, tapi kita sebagai tenaga medis atau dokter, perawat, kadang ada tindakan atau konsulen yang sifatnya emergensi sehingga tidak bisa mengikuti iktikaf dengan optimal. Nah, subhanallah jamaah. Iya. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niat. Kemudian kalau benar kita ini kepingin iktikaf. Kita ingin menghatamkan Al-Quranul Karim. Kita ingin mengikuti kajian. Maka kita akan mempersiapkan. Allah ketika menegur orang-orang munafikin. Yang mereka selalu minta maaf karena nggak bisa ikut perang. Karena ada ini, itu, macam-macam. Maka Allah mengatakan. Walau aradul khuruja la'addu lahu uddah. Kalau benar mereka ingin ikut keluar berjihad di jalan Allah. Pasti mereka akan mempersiapkan diri. Tapi buat teman-teman yang bekerja, kalau memang niat iktikaf, dipersiapkan. Ada persiapan. Orang mau mudik itu persiapan. Dia mau mudik kadangkala, mau mudik ya H-7. Itu beli tiketnya 2 bulan sebelumnya. 3 bulan sebelumnya. Karena dia niat mau mudik. Walaupun akhirnya dilarang momennya. Tapi dia punya kemauan yang membuat dia mempersiapkan diri. Kalau sudah niat,
kemudian terhalangi dengan sesuatu yang mungkin disebutkan ada yang emergensi, ditulis niatnya. Maka hendaklah kita benar-benar niat. Dan niat untuk berbuat baik. Lalu tatkala kita tidak mampu untuk i'tikaf jamaah. Ya mungkin kita memang ada yang ibadahnya dengan sedekah. Dia lihat di masjid itu ada i'tikaf. Dia sedekah di sana untuk sahurnya orang-orang yang i'tikaf. Untuk perlengkapannya orang-orang yang i'tikaf. Paling nggak dapat bagian pahala dari orang-orang yang i'tikaf. Rasul SAW mengatakan menjahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan seorang untuk berperang, maka dia telah berperang. Walaupun dia nggak berangkat. Karena dia mempersiapkan. Maka buat teman-teman, tolong pertama niatnya, lalu dipersiapkan. Kalau memang benar-benar mau i'tikaf, kadang-kala ya dokter pun bisa cuti. Nakes pun bisa cuti. Tapi cuti bukan buat mudik. Tapi cuti untuk i'tikaf di rumah Allah. Kalau itu diperbolehkan secara kontrak kerja, silahkan. Kemudian kalau memang nggak bisa i'tikaf full, kita bisa i'tikaf yang parsial. Kita ambil waktu-waktu yang memungkinkan kita untuk berdiam diri di masjid. Umpamanya, ya, Ana bisa setelah jam 10 malam, Ustaz. Ganti shift, Ana baru bisa. Nggak masalah. Jam 10 malam nggak pulang ke rumah. Ke masjid. Di situ beribadah. Sampai fajar. Habis fajar pulang ke rumah. Jadi i'tikaf yang sifatnya nggak 10 hari full. Dan tidak 24 jam. Itu diperbolehkan. Maka insya Allah buat teman-teman pintu-pintu kebaikan sangat banyak di bulan Ramadan ini. Kalau ada satu yang tidak bisa engkau lakukan, maka niatkan untuk melakukannya tatkala engkau mampu. Tapi yang lainnya, yang engkau mampu, maka langsung laksanakan dan kerjakan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Dalam bulan Ramadan ini sering ada himbauan untuk donasi iftar dan dituliskan silakan para ahli surga untuk berpartisipasi. Apakah kalimat para ahli surga tersebut diperbolehkan? Kemudian bagaimana, apakah boleh menyebarkan hadis yang sifatnya doif tapi ada fadilahnya di dalam grup WA tempat kerja? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kita itu nggak boleh mengklaim fulan itu ahli surga. Kecuali ada berita dan informasi dari Allah atau dari Nabi Muhammad SAW. Gak bisa kan fulan ahlu jannah. Walaupun dia orang soleh, dia orang baik, ahlu jannah. Wallahu alam, gak tahu kita. Tapi yang disebutkan sama Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah. Oh, Abu Bakar ahlu jannah. Umar fil jannah. Uthman fil jannah. Ali baru kita bisa memberikan kesaksian kalau dia memang di surga. Suatu hari Abdullah bin Umar bin Khattab sedang di Mekah. Dia pada waktu itu bersama Atha muridnya. Lalu dia mengatakan kepada Atha. Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar, lupa. Kayaknya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada Atha, ya Atha, ala urika imra'atan min ahli jannah. Atha, mau nggak engkau aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Di antara semua orang yang sedang tawaf di Baitullah itu, yang sedang beribadah, yang mereka orang-orang sebagian sahabat Nabi, sebagian para tabi'in, orang-orang soleh. Abdullah bin Abbas mengatakan, maukah engkau aku kasih tahu perempuan penghuni surga? Secara personal, kalau kita menyebutkan secara personal penghuni surga, maka berbutuh kesaksian. Maka akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan, ini perempuan ini. Perempuan hitam ini. Dia pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa atakasyaf. Aku biasanya kena ayan atau kerasukan. Biasanya tersingkap auratku. Doakan supaya aku disembuhkan sama Allah SWT. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autullaha laki ayu afiyaki. Wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau engkau mau, aku doakan. Semoga Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau engkau mau, engkau bersabar, engkau masuk surga. Apa kata perempuan ini? Aku bersabar. Disinilah akhirnya dia disebut penghuni surga. Karena dia milih bersabar dan dijamin masuk surga sama Nabi SAW. Sehingga tatkala dikatakan
kepada orang-orang ahli jannah. Dari mana kau tahu fulan ahli jannah? Bukankah ada orang-orang yang sekarang baik tapi akhir hayatnya murtad? Na'udzubillah min dzalik. Mungkin kata-kata itu perlu diperbaiki dengan dikatakan wahai orang-orang yang merindukan surga. Bukan penghuni surga, tapi orang-orang yang merindukan surga, yang menginginkan surga. Berhati-hati ketika memilih kata-kata karena kita nggak tahu apakah orang itu mati dalam kondisi beriman, apakah kemudian dia masuk surga atau masuk neraka, hanya Allah yang tahu. Adapun menyebarkan hadis. Bicara menyebarkan hadis dhaif, maka harus kita jelaskan. Nggak boleh kita sebenarnya menyebarkan hadis dhaif. Kecuali ada tujuan. Menjelaskan ini hadis dhaif ya. Sampaikan. Akhirnya orang jadi paham. Mungkin amalannya memang boleh diamalkan. Tapi bicara fadilahnya ingat dhaif. Maka bagi orang yang menyebarkan hadis dhaif, hadis-hadis yang sahih Masya Allah sangat banyak sekali. Sehingga sudah cukup. Tapi kalaupun mau menyampaikan sebuah hadis dhaif yang ada faedahnya, maka tolong disampaikan derajat hadisnya supaya orang tidak tertipu kalau ternyata hadisnya dhaif gitu loh. Belum tentu Nabi menyampaikan itu. Apalagi kalau mengatakan Nabi bersabda, benar, wallahu alam. Kayaknya dhaif. Kalau sudah dhaif diragukan. Maka disampaikan seperti itu. Hadza wallahu alam bissawab. Selanjutnya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk sholat tarawih. Jika witir bersama imam maka mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Bagaimana jika kami sholat tarawih di masjid yang 23 rakaat, kemudian kami ikut 8 atau 10 rakaat, selanjutnya menunggu imam sampai dengan witir, kemudian ikut witir bersama imam. Apakah termasuk mendapatkan pahala tersebut? Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara fadilah sholat tarawih bersama imam sampai pulang, hatta yang sharif, sampai imamnya pulang, itu akan ditulis sholat semalam suntuk. Orang yang sholat isya berjamaah itu akan ditulis pahala sholat malam setengah malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, dia akan dapat fadilah sholat semalam suntuk. Ternyata sholat tarawih juga sama seperti sampai imamnya selesai. Bagaimana ketika orang cuma 8 rakaat, lalu dia nunggu di masjid? Syekh Utsaimin pernah menyatakan ini satu hal yang nggak baik. Ketika orang sedang sholat, kalian ngapain? Duduk-duduk di sana. Yang ini akan membuat semangat orang yang sholat jadi turun. Ketika masjid itu suasananya semua sholat, orang semangat. Tapi sana duduk, ngobrol, ini, itu. Maka nasihat ana bagi yang ingin sholat 8 rakaat, boleh, antum pulang tapi sudah. Antum pulang. Jangan kemudian duduk di sana, antum gak sholat. Akan merusak suasana tadi. Kalaupun memang ana termasuk yang berpendapat sholat malam itu 11 rakaat. Oke, gak apa-apa, kita hargain. Tapi usahakan ketika antum memang ikut sama imam 8 rakaat, antum pulang tafadhol. Kalau mau nunggu witir, ya ikut sholatnya sampai witir. Bicara kehilangan fadilah, nggak ada masalah kehilangan fadilah itu. Kau gantikan dengan dapat fadilah, sholat subuh berjamaah di masjid, jadi kau dapat fadilah, sholat semalam suntuk. Tapi nggak double, cuma sekali. Hadza wallahu alam bissawab. Jazakallah Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk uang tabungan buat beli rumah yang sudah terkumpul, apakah masuk hitungan untuk dikeluarkan zakatnya? Jazakallah. Alhamdulillah jamaah. Ya, bicara zakat nih. Kalau kita ngelihat Allah sering menyebutkan tentang sholat zakat. Karena memang sholat itu adalah kewajiban hamba sama Allah. Zakat itu kewajiban hamba terhadap hartanya, puasa kewajiban hamba terhadap dirinya. Maka bicara zakat ini. Apakah uang tabungan itu ada zakatnya? Uang simpanan itu kalau sampai nisabnya dan sudah sampai setahun ada zakatnya. Kalau tadi dikatakan ini nabung buat haji. Baik, nabung buat haji, uangmu kan? Belum berangkat haji, belum Ustaz.
Udah berapa juta? Alhamdulillah sudah 100 juta umpamanya. Udah setahun nih. Alhamdulillah. Ketika sudah sampai nisabnya 85 gram emas murni dan sudah berputar 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Ustaz, tapi mau niat buat beli rumah, tapi kan belum beli rumah. Supaya uangmu ini berkah. Supaya engkau cepat beli rumah. Jadi jangan berpikir dengan dikeluarkan zakatnya, aduh tabungannya berkurang. Subhanallah. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Bahkan ketika Allah mengatakan kepada Nabi SAW, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari mereka, dari harta mereka, sedekah, zakat tadi. Untuk apa? Tutahhiruhum. Untuk menyucikan mereka. Untuk membersihkan mereka. Jadi zakat yang kau keluarkan dari tabungan itu membuat sisa uang itu jadi tumbuh dan berkembang. Maka keluarkan zakatnya 2,5%. Ini karena belum beli rumah. Kalau sudah beli rumah yang untuk ditinggalin nggak ada zakatnya. Orang mau beli mobil. Kalau sudah beli mobil, mobilnya nggak ada zakatnya. Kalau untuk digunakan. Tapi mobil yang diperjualbelikan, rumah yang diperjualbelikan, maka jadi barang dagangan yang ada zakatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya seorang muslim yang rajin puasa bulan Ramadan juga ikut, tetapi tidak mendirikan sholat? Jazakallah. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau kita bicara puasa itu ada syarat dan ketentuannya. Ketika dia itu memenuhi syarat dan ketentuan dari sisi umpamanya dia niat di malam hari, dia menjaga diri dari makan dan minum, dari syahwatnya kepada istrinya, sampai matahari terbenam, puasanya sah. Tapi kita tahu ada orang puasa nggak dapat pahala. Orang kalau ngomong dusta aja, itu sia-sia puasa. Banyak orang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Namun puasanya sah, dia nggak wajib ngulangin. Begitu pula dengan orang nih yang nggak sholat. Kira-kira gimana puasanya dia orang nggak sholat? Ahibati fillah. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin ada orang-orang yang puasa tapi dia nggak sholat. Niatnya yang salah. Niatnya ikut-ikutan. Niatnya seneng doang. Niatnya ya untuk memakmurkan, meramaikan Ramadan. Padahal yang akan diterima puasanya itu yang imanan wahtisaban. Yang beriman dan berharap pahala. Tentunya orang yang beriman ini dia akan tahu diri. Engkau kenapa puasa? Aku beriman disuruh sama Allah. Aku berharap pahala. Loh engkau gak sholat? Ya iya gimana? Ini rukun Islam sholat. Rukun Islam yang sebagian ulama berpendapat yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Tidak sholat sama sekali. Maka keislamannya diragukan. Bahkan kalau mati, sebagian ulama berpendapat dikuburkan di kuburan orang-orang. Ya dibikin ke jurang saja. Maka orang yang berpuasa tapi nggak sholat, hendaklah segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal, yang ditakutkan engkau hanya dapat lapar dan haus belaka. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum sholat tarawih yang terburu-buru? Kemudian yang kedua, bagaimana jika kami sedang dinas, kemudian ikut sholat tarawih? Baru dapat 6 rakaat, kemudian dihubungi petugas untuk memeriksa pasien. Akhirnya 2 rakaat yang selanjutnya dan witir kami sholat sendiri. Apakah sudah tepat yang kami lakukan dan bagaimana nilai ibadah sholat tarawihnya? Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Barusan ada 2 pertanyaan. Yang pertama apa? Sholat tarawih yang terburu-buru. Yang terburu-buru, siap. Nah, ya ahibati fillah. Disinilah. Rubba qa'imin. Hadduhu min siyamihi sahar. Banyak orang yang sholat malam, kata Nabi SAW. Dia nggak dapat pahala apa-apa kecuali begadang capek doang. Maka hendaklah setiap orang yang sholat memperhatikan syarat dan ketentuan. Orang itu jangan sekedar yang penting sholat.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Innar rajula la yusalli salata sittina sanah wa lam tuqbal lahu salah." Ada orang yang sholat selama 60 tahun, sholatnya nggak ada yang diterima. 60 tahun sholat nggak ada yang diterima. Allah juga berfirman, "Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un, wa yamna'unal ma'un." Celaka orang-orang sholat. Orang sholat celaka. Apalagi yang nggak sholat. Karena apa? Karena dia lalai sholatnya. Rukun, syarat, ketentuannya nggak terpenuhi. Riya juga sholatnya. Maka kalau bicara terburu-buru, kita mau kemana terburu-buru? Rasul SAW, sholat malam ini bukan sholat wajib. Engkau nggak sholat nggak apa-apa. Engkau nggak sholat nggak apa-apa. Engkau puasa tanpa terawih, sah puasa. Maka jangan sampai engkau sholat malam terburu-buru, terus capek doang. Rasul SAW bagaimana sholat malamnya? 1 rakaat 4-5 juz. Sahabat Nabi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mereka sholat 1 rakaat ratusan ayat yang dibaca. Kenapa? Karena benar-benar merasakan kualitas yang dicari, bukan kuantitas. Maka jangan sampai kau puasa 30 hari full sholat tarawih. Selesai Ramadan nggak dapat apa-apa. Puasanya dapat lapar dan haus, sholatnya dapat capek dong. Maka hendaklah yang sholatnya masih terburu-buru melihat kembali. Sebenarnya kenapa sih disyariatkan sholat malam? Untuk apa? Agar engkau menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin dekat engkau bermunajat dalam bacaan-bacaan. Baik. Pertanyaan kedua berkaitan dengan orang yang sholat tarawih. Ingat, sholat tarawih ini menurut pendapat yang lebih kuat ya, yang lebih rajih, nggak ada batasannya. Boleh 11 rakaat, boleh 9 rakaat sama witir, boleh 7 rakaat, boleh 5 rakaat, boleh 3 rakaat, dan boleh lebih dari 11 rakaat. Sehingga ada orang mungkin yang sholatnya 4 rakaat. Kemudian dia pulang. Nggak apa-apa. 6 rakaat. Apalagi kalau pulangnya karena alasan tadi disebutkan. Alhamdulillah, tafadhol kau pulang. Nanti dilanjutkan. Mungkin melanjutkannya nggak langsung. Melanjutkannya sepertiga malam akhir. Di waktu yang indah dan mustajab. Nggak ada masalah. Bicara pahalanya, tentu pahala itu sesuai dengan kelelahan yang kita rasakan. Nggak samalah orang yang sholat tarawih 1 jam dengan yang sholat tarawih cuma 30 menit. Nggak sama pahalanya. Yang sholat tarawih di awal malam dengan yang sholat tarawih di akhir malam, tentunya perbedaan waktu juga menentukan besarnya pahala yang akan didapatkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ana perawat laki-laki dan selalu berusaha sholat di masjid. Tetapi pada saat masuk waktu sholat zuhur, saya sudah siap-siap ke masjid, kemudian ada tindakan yang harus dilakukan terhadap pasien sehingga tidak dapat sholat ke masjid. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah jamaah. Iya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Sampai mana kemampuan kita? Kita udah sampai masjid, di telepon ada tindakan yang harus dilakukan, kembali nggak masalah. Langkah kita udah dicatat tuh. Bukan kita nggak mau. Tapi karena ada keperluan yang mendesak. Maka insya Allah, Allah akan memberikan pahala tetap buat orang-orang yang benar-benar niat tadi berangkat ke masjid. Sholat di masjid. Tapi karena ada sesuatu yang harus dia kerjakan, maka dia balik kemudian nggak jadi ke masjid. Nggak apa-apa. Kemudian kadang-kadang sudah di dalam masjid. Udah di dalam masjid, udah adzan, kemudian ditelepon. Nggak jadi kita sholat. Gimana? Nggak ada masalah, pulang. Memang kalau nggak ada urusan, pernah sahabat Nabi itu melihat orang lagi di masjid, habis adzan dia keluar dari masjid. Maka beliau menjelaskan, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Orang ini sudah bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena udah adzan keluar dari masjid. Seharusnya ya selesaikan. Boleh keluar dari masjid kalau ada urusan yang mendesak memang. Tapi dia kembali lagi ke masjid. Atau karena urusannya nggak bisa lagi dia ke masjid, maka insya Allah nggak ada masalah karena memang ada halangan buat dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz. Saya tentang tarawih nih Ustaz. Saya bisa sholat tarawih sendiri dan bisa juga ikut berjamaah.
Mohon pendapatnya Ustadz terkait dengan sholat tarawih itu lebih baik saya ikut berjamaah atau sholat sendiri. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, kalau bicara semuanya bisa berjamaah, semuanya bisa sendiri artinya. Hanya saja memang sebagian ulama berpendapat untuk sholat tarawih di Ramadan ini diutamakan berjamaah di masjid ya kalau bisa memang. Di mana di situ kita lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan orang-orang untuk sholat di masjid. Tapi ada kondisi yang utama. Kalau engkau sholatnya mau diakhirkan sepertiga malam akhir, itu akan lebih utama buat engkau. Jadi ada keutamaan tempat, ada keutamaan waktu, ada keutamaan sholatnya itu sendiri. Yang lebih diutamakan, artinya yang perlu dipertimbangkan adalah kualitas sholatnya, bukan tempat dan waktunya. Setelah bicara kualitasnya, mamanya anak Ustaz kalau di masjid, kok kayaknya kurang semangat Ustaz. Maka sholat di rumah untuk sholat tarawihnya. Di rumah anak lebih khusyuk, anak lebih panjang bacaannya. Apalagi kalau bicara waktunya, anak sholatnya di sepertiga malam akhir. Akan lebih utama hari itu. Maka insya Allah tadi kalau engkau memilih untuk sholat setelah sholat isya pulang, sholat sendiri di rumah, kemudian bacaanmu bisa lebih panjang, lebih bebas lagi waktunya. Semoga itu akan lebih utama buat dirimu. Kadang-kala orang berbeda-beda. Ada orang kalau sholat sendiri, ya Allah Ustaz, mau 11 itu nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau di masjid 23 nyampe. Kenapa? Karena kondisinya semangat semua orang-orang jemaah. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Baik, jamaah kajian Rohis Al-Mulk, kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab kita bersama Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah MA Hafizahullah. Maka kita telah menyelesaikan pula kajian kita sore hari ini. Ustadz masih bergabung dengan kami, Ustadz ya? Ahlan wa sahlan. Ustadz, mungkin ada kalimat penutup dari Ustadz Syafiq. Kami persilakan, Ustadz. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, sebagai penutup, ingat Ramadan yang telah berlalu, jadikan pelajaran buat kita untuk meraih yang lebih indah ke depan. 10 hari pertama ini pemanasannya. Sebentar lagi kita mulai agak kencang lagi, dan ingat di 10 hari terakhir, di situ kita habis-habisan. Totalitas, niatkan hari ini bahwasanya engkau memang hendak mencari Lailatul Qadar. Dan ingat yang sedang bekerja, jangan sampai ibadahmu kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi ibadah yang sunnah, membuatmu berkhianat dengan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan. Senantiasa berdoa memohon kepada Allah khususnya di waktu ini, dan semoga Allah mengabulkan doa-doa antum semuanya. Jazakumullah khairan, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, jamaah kajian online Rohis Al-Mulk, akhirnya kita telah menyelesaikan kajian kita pada sore hari ini dengan tema mewujudkan kerja sebagai amanah dan ibadah. Jazakallahu khair untuk Ustadz Syafiq Riza Basalamah bersama tim dan seluruh panitia yang telah mempersiapkan acara ini. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.